Kita lanjut nomor 12. Jangan membenarkan perilaku mereka. Narsistik itu aneh dan mengganggu. Perilaku mementingkan diri sendiri dan haus perhatian akan menguras emosional korban. Itulah yang saya rasa, guys. Bagaimana dia buat saya itu tiap hari gaslighting emosi, pancing emosinya saya. Sementara saya sudah emosi, dianya happy-happy, keluar sesuka hati. Oke, next nomor 13, jangan bertengkar dengan narsistik. Narsistik punya senjata untuk berdebat, yaitu word salad dan gaslighting yang membuat korbannya menjadi gila. Itu saja, karena saya tidak tahu, saya sering ladenin dia punya perbuatan. Dan akhir-akhirnya yang disalahkan adalah saya. Sedih tapi udahlah. Next, nomor 14. Jangan terpancing dengan permainan si narsistik. Narsistik akan bermain game kompetitif dengan teman atau koleganya. Saat narsistik mulai kumat dan menyerang Anda, jangan memberi respon. Si narsistik senang melihat orang kesal. Ingat, orang narsistik paling senang kalau dilihat kita kesal dengan perbuatan. Kan dia ini suka, apa ya istilahnya, suka cari hal. Hampir tiap hari itu pengennya buat suasana itu supaya berkelahi. Nah, setelah dia sudah pancing kita punya emosi, dia akan bersenang-senang, dia akan happy begitu ya guys. Dia merasa sudah menang. Next, nomor 15, jangan terlalu percaya diri di sekitar orang narsistik. Sekalipun Anda sudah mengenali strategi permainan narsistik, tapi ingat, si narsistik sangat licik. Nah, dia ini orang licik, bukan orang pintar. Licik dan manipulatif. Tetap waspada dan jaga jarak dari orang seperti ini ya guys. Dia biasanya suka memanfaatkan orang yang bodoh tapi punya hati yang tulus, orang baik begitu. Dia tidak salah orang kalau dia memilih. Ambil minum. Next, nomor 16. Jangan memberi narsistik kepada kesempatan kedua. Saya bodoh guys. Intinya saya sudah berulang-ulang mengalami KDRT dan juga sering diusir, dan akhirnya aku balik-balik karena saya punya harapan dia bakal berubah, bertobat dan menjadi orang yang sangat baik, penyayang gitu ya. Apa yang jadi? Narsistik, benci, kehilangan supply. Coba nanti harus tinggal terus sampai atau benar-benar pisah dari dia begitu. Jangan naik harapan. Dia sangat benci nih, kehilangan supply-nya. Karena kita dianggap supply, bukan dianggap istri atau anak. Dia tidak anggap kita sebagai istri dan anak. Dia anggap kita adalah supply pemuas egonya dia. Si narsistik tidak akan membiarkanmu pergi. Dia akan buat kau, kalaupun kau pergi, dia buat lagi kau kembali, dia buat kau love booming begitu. Jika Anda meninggalkan si narsistik, bersiap-siaplah. Si narsistik akan berusaha berbagai cara supaya tetap tinggal. Si narsistik janji akan berubah. Oke, next. 17. Jangan pernah berharap kepada narsistik. Si narsistik memperhatikan apa yang korban inginkan, lalu si narsistik berjanji untuk memberikannya tujuan untuk mengikat korban. Nah, kalau saya di sini
Tidak ada sih yang saya dapat dari dia. Cuma kalau bilang dapat uang juga sedikit saja untuk pas-pas biaya hidup. Untuk suatu hal yang spesial tidak pernah ada. Macam emas, harta-harta yang berharga tidak pernah saya dapat dari si narsistik. Tidak tahu kalau di luar mungkin nih. Jangan berharap apapun dari si narsistik walaupun janji itu ditepati. Kalau saya tidak pernah dia janji ya. Tidak pernah janji dan tidak pernah saya dapat apa dari dia yang sesuatu yang berharga atau apapun itu. Tidak sama kayak orang lain ya. Nomor 18, jangan percaya dan versi Anda yang dibentuk oleh narsistik. Narsistik akan selalu mencari yang sisi buruk Anda, lalu si narsistik akan menggunakan kelemahan Anda untuk meremehkan Anda. Benar sekali. Jangan percaya itu dan jangan anggap penting. Nomor 19, jangan jatuh cinta dengan orang narsistik. Narsistik melihat orang lain sebagai objek. Paham di situ. Jadi jangan pernah jatuh cinta sama orang narsistik karena dia anggap Anda hanya objek atau supply-nya dia. Jika Anda merasa sendiri untuk mencintai si narsistik, bersiap-siaplah hidup seperti dalam neraka. Sangat sadis ya guys. Itulah yang saya alami guys. Selama bertahun-tahun saya tuh sudah kayak hidup di dalam neraka. Hawanya panas. Jadi di sini kesimpulannya dia tidak dibuat orang, diguna-guna atau apapun itu, tidak ada semua itu dalam istilah itu. Tapi dia kelainan jiwa. Kelainan jiwanya itu setengah normal, setengah iblis, licik gitu ya guys ya. Jadi orang seperti ini